Negeri Siwalima Ambon, INAAMA atau INAAMA yang menjunjung tema mengukuhkan persaudaraan dan solidaritas di tengah pandemi COVID-19. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan yang sekarang ini sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Tiara Hasan dan Nafira Marafa. Yang ketiga, ada sambutan Ketua INAAMA. Yang keempat, ceramah dan sesi tanya-jawab. Yang kelima, pemutaran video singkat. Dan yang terakhir, kita akan ada dalam foto bersama dan penutup. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Tiara Hasan dan Nafira Marafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisha'un min nisha'in asa an yakunna khairan minhunna. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Tiara Hasan dan Nafira Marafa, lantunan yang indah sekali di siang hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk dalam sambutan Ketua INAAMA kepada Kak Mulyawan Janakota, disilahkan. Baik, oke, terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Selamat siang teman-teman alumni semuanya. Terima kasih Katong aturkan kepada Ustadz Indran Wali yang sudah menyempatkan waktu hadir di tengah-tengah Katong alumni semua saat ini. Jadi dalam siang yang berbahagia ini Katong akan melaksanakan sebuah acara yang normalnya itu diadakan dalam satu pertemuan offline yang besar ya. Jadi ada, kalau misal di kampung-kampung, di desa-desa tuh dong bikin penda, dong bikin sabua, ada konsumsi, ada dong pakai baju bagus-bagus. Kalau di kota tuh dong bisa bikin di gedung, kalau di Ambon biasanya bikin di gedung Azari gitu, atau di Islamic Center, acara halal yang besar-besar. Nah, karena Katong semua dalam situasi pandemi COVID-19 ini, pandemi yang bisa dibilang terjadi dalam bukan satu abad sekali, tapi beberapa abad satu kali. Mungkin teman-teman yang belajar sejarah bisa mengoreksi, tapi wabah penyakit selain pandemi ini sudah dalam umur 2000 tahun. Atau semua hidup itu pernah terjadi di beberapa zaman ya. Saya ingat beta ya. Jadi ada zaman ya, baik itu di kerajaan Romawi tahun-tahun awal-awal Nabi Isa kelahiran, kemudian zaman-zaman kerajaan Ottoman Turki sampai sekarang tuh sering terjadi beberapa kali terjadi wabah penyakit yang memang berdampak ke Katong punya kehidupan sehari-hari. Jadi Katong mari menyesuaikan dengan kondisi itu dengan tetap melaksanakan acara halal bihalal, acara memperkuat persaudaraan dan Katong punya ukhuwah Islamiyah ini di tengah-tengah kondisi COVID-19. Maka tema memang yang diangkat oleh teman-teman alumni nama itu adalah mengukuhkan persaudaraan dan solidaritas di tengah pandemi COVID-19. Jadi yang kami hormati Ustadz Indran Wali, harapannya acara ini mengurangi tetap menyampaikan substansi dari acara halal sendiri, yaitu Katong tetap memperkuat atau punya uang antara sesama alumni dan juga kepada alumni dengan dengan Ustadz sendiri gitu. Oke, mungkin sebagai akhir kata Katong menyampaikan Pak Wali sudah menyempatkan waktu di tengah juga ucapan terima kasih untuk alumni di Tiara Hasan yang sudah membawa tilawah, di Napira yang sudah membawa sari tilawah, terima kasih. Yang berdua yang kapok-kapok ya nanti kalau misalnya ada acara atau undang juga ya dalam acara alumni. Terima kasih untuk tim divisi pengembangan alumni yang sudah mempersiapkan acara ini dari jauh-jauh hari. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan baik yang di offline atau online. Katong punya solidaritas alumni dimulai dari sekarang itu dibangun pelan-pelan sehingga Katong jadi alumni yang solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Wan untuk sambutannya. Nah, tadi baru saja bergabung dengan kita secara online bersaudara Ina Ahmad chapter Blitar ya. Nah, semoga yang lainnya juga kita tunggu untuk bergabung, bisa diingatkan juga teman-teman yang lain untuk tetap bergabung secara virtual. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu akan ada ceramah dan sesi tanya jawab oleh Ustadz Indran Wali. Nah, saya bacakan sedikit profil dari Pak Ustadz Indran Wali. Pak Ustadz Indran Wali berdomisili di Ambon, Maluku. Kesehariannya beliau sebagai guru pada Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Mutiara Bangsa dan anggota Dewan Syariah Yayasan Kesejahteraan Madani Maluku atau yang biasa kita kenal dengan Yayasan Maluku. Dan mungkin selanjutnya kepada Bapak Ustadz Indran Wali disilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Jadi teman-teman sekalian,
anak-anak alumni SMU Siwalimah di mana saja berada, yang di Ambon, di Blitar, ya, di tadi bilang di Tual dan lain sebagainya. Puji syukur kehadirat Allah, ya, dengan izin Allah, ya, di tengah keterbatasan kita bisa dipertemukan di sini di ruang meeting Zoom meeting ini untuk bagaimana bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Semoga terlepas dari acara yang kita kerjakan sekarang ini, kesederhanaannya, ya, yang tadi Ketua Inama mengatakan biasanya harus di gedung dan lain sebagainya, ini dalam kondisi pandemi, ya, kita menyesuaikan kegiatan dengan kondisi sekarang sehingga dia bisa berlangsung secara virtual, tetap tidak menurunkan semangat kita dalam bagaimana memaksimalkan kegiatan yang sedang berlangsung hari ini. Dan semoga dia menjadi catatan kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala nantinya. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat beliau nantinya di hari kiamat. Baik teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ya aktivitas sekarang halal bil halal, ya, konsepnya adalah bagaimana kita saling memaafkan satu sama yang lainnya. Itu pesan besarnya. Jadi kalau teman-teman tadi mengambil temanya tentang merajut ukhuwah, ya, merajut mempererat persaudaraan, kan? Jadi kalau ya bahasa mengukuhkan persaudaraan dan solidaritas di tengah pandemi COVID, kan? Konsep besarnya seperti itu, ya. Tadi persaudaraan dia tidak mungkin terjalin tanpa adanya sikap saling memaafkan. Saya ingin mengutip tadi ayat yang dibaca oleh teman kita di surah Al-Hujurat, ya, di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwatun. Coba kita perhatikan ayat ini, ya. Allah berfirman sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Uniknya adalah pesan setelah ayat kata tersebut. Setelah Allah menegaskan orang bersaudara, justru setelah itu Allah memerintahkan kita saling mendamaikan. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudaramu. Pesan yang Allah ingin tegaskan di sini adalah bahwa meskipun Anda itu orang-orang beriman, orang-orang yang tahu tentang aturan-aturan agama sekalipun, itu tidak serta-merta membuat kita terbebas dari konflik antar sesama kita. Orang-orang beriman itu orang-orang baik. Jadi bayangkan jika orang baik saja itu bisa ada masalah di antara mereka, yang karena ada masalah itu harus didamaikan, maka hal itu menjadi pijakan bagi kita. Ya, kenapa pentingnya kita saling memaafkan? Karena ukhuwah, persaudaraan itu dia tidak mungkin terjalin kuat tanpa ada sifat saling memaafkan. Karena teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tabiat kehidupan dunia itu konflik. Itu sudah Allah gariskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah. Ketika Allah memerintahkan Adam beserta iblis untuk turun ke bumi. Allah menegaskan bahwa nanti dalam surah Al-Baqarah fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi wa tawwabur rahim qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian semua ke bumi, nanti kalian itu ba'dukum li ba'din adu, antara satu dengan yang lainnya itu saling memusuhi. Antara Adam dengan iblis akan saling memusuhi, melanjutkan permusuhan di surga, ya, karena Adam merasa dia dikeluarkan dari surga sebab terjebak godaan iblis. Iblis merasa dia dikeluarkan dari surga karena gara-gara Adam. Jika seandainya tidak diperintahkan sujud kepada Adam, maka iblis tidak akan keluar. Maka ada konflik yang dibawa dari surga ketika turun ke bumi.
Ba'dukum li ba'din adu. Antara kalian itu akan saling memusuhi. Antara Adam dengan iblis dan antara sesama keturunan Nabi Adam. Nah, itu tabiat kehidupan dunia. Olehnya itu kita tahu baca dalam sejarah ya, ketika jumlah manusia itu belum banyak ya. Baru Adam, istrinya dengan beberapa orang anaknya saja. Ya. Ingat ya, anaknya Adam itu berarti anaknya Nabi. Anaknya Nabi. Habil dan Habil itu kemudian terjadi konflik sehingga ada yang dibunuh. Generasi pertama manusia sudah menumpahkan darahnya di muka bumi. Maka hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita sebagai keturunannya ya, akan membawa tabiat ini. Tabiat konflik. Olehnya itu, cara menyelesaikan konflik adalah dengan bagaimana berlapang dada. Saya ingin mengutip pendapat Dr. Ratib An-Nablusi. Ya. Ketika kita dalam interaksi keseharian kita dengan siapa saja, ya, hasad itu selalu ada. Di antara bibit konflik itu hasad, perasaan iri, perasaan dengki kepada orang lain. Dan hasad itu pemicunya satu. Apa pemicunya hasad? Adanya nikmat orang lain. Kita iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan setiap orang, ya teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang itu Allah anugerahkan bagi dia nikmat. Setiap orang Allah anugerahkan bagi dia nikmat. Maka karena si orang di sekeliling kita itu ada nikmatnya, maka peluang kita iri, hasad kepada orang lain itu terbuka lebar. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr. Kita lihat lagi di dalam surat Al-Hasyr. Doanya orang-orang beriman. Orang-orang yang setelah datang generasi muhajirin dan ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Orang itu hasad kepada kita bukan karena kekurangan kita, tapi karena kehebatan kita yang dia tidak miliki. Maka di doa itu orang beriman, ingat orang beriman berdoa, ya Allah, jangan sampai kami ini ada perasaan ghil, hasad kepada orang-orang beriman yang lainnya. Ketika mereka berdoa dengan redaksi ini, hal itu menunjukkan bahwa setiap kita punya peluang besar terhinggap penyakit buruk ini, dan ini bahaya. Olehnya itu, lalu selain karunia yang Allah berikan kepada orang lain, ya, yang dia itu tadi memicu hasad, kemudian ada juga hal yang membuat kita tidak membuka bibit konflik, yaitu kekurangan yang dimiliki manusia. Jadi manusia dia punya kelebihan yang membuat orang iri. Dia memiliki kekurangan yang membuat orang tidak suka sama dia. Dan kedua ini kita miliki. Setiap kita memiliki ini. Nah, yang kekurangan ini tadi membuat kita tidak bisa membahagiakan seluruh orang. Semaksimal apapun kita melakukan sebuah kebaikan, ya, pasti ada kesalahan di dalamnya, pasti ada kekurangan di dalamnya. Yang kekurangan itu tadi, sekali lagi, membuka bibit konflik. Olehnya itu Allah menegaskan tentang tabiat kehidupan dunia itu laqad khalaqnal insana fi kabad di ayat yang lain. Kalau di Al-Baqarah tadi bahwa tabiatnya itu akan ada saling permusuhan, yang lainnya adalah adanya saling kesulitan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Makanya memaafkan itu di sini menjadi penting. Saling memaafkan. Kalau kita lihat, kalau kita merujuk ya di surah Al-Hujurat tadi, rangkaian ayat orang-orang beriman ini orang-orang baik. Orang-orang beriman itu orang-orang baik. Ketika di ayat ke-10 Allah tegaskan tadi damaikanlah saudaramu, di ayat yang ke-11 Allah menyebutkan jangan saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Ya.
Jangan saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. La yaskhar qaum min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Di ayat yang ke-11. Ya. Janganlah di antara kalian saling menghina satu dengan yang lainnya, di ayat yang ke-11. Kali ini ayat ke-10 yang disampaikan oleh Moni ini. Yang ke-11 sesudahnya. Ya, bayangkan, Allah habis melarang kita tidak boleh, Allah memerintahkan kita mendamaikan saudara kita. Kenapa harus didamaikan? Karena ada konflik. Tidak mungkin didamaikan kalau tidak ada konflik. Lalu Allah memerintahkan kita setelahnya itu jangan menghina satu sama yang lainnya. Ya. Bahwa hatta orang beriman, orang-orang baik sekalipun itu bisa saling menghina. Jadi jika orang-orang keimanan yang begitu luar biasa, ya, yang terjaga ibadahnya, dia tidak terselamatkan dari permasalahan seperti ini, maka apalagi kita yang jujur saja kualitas keimanan kita itu tidak terlalu baik dengan keimanan para sahabat misalnya. Dan olehnya itu, kalau kita ya biasanya halal bihalal ini berbicara tentang dilakukan sesudah bulan Ramadan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an di antara karakter orang bertakwa bahwa mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan sesama manusia. Di surah Al-Imran di ayat ke-134. Bahwa orang-orang bertakwa itu mereka suka berinfak fis sarra wad dharra, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, wal kadhiminal ghaidha, mereka itu suka menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan memaafkan sesama yang lainnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Sehingga karena olehnya itu teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana konsep kita bisa memaafkan orang lain. Ya. Di antara sifat Asmaul Husna, Allah adalah Allah al-Af, Allah yang Maha Pemaaf. Allah yang mengampuni kesalahan kita, ya, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, seberapa sering kita mengulang-ulang dosa tersebut, ketika kita datang meminta maaf kepada Allah, Allah akan memaafkannya. Maka Allah dalam ayat yang lain berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Nah, ini agak berat ini. Berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Bagaimana Allah berbuat baik kepada kita dalam konteks menjaga ukhuwah persaudaraan tadi. Bahwa bibit konflik itu adalah kesalahan. Untuk menghilangkan konflik adalah saling memaafkan. Dan Allah senantiasa memaafkan setiap kesalahan hambanya. Ketika Allah menegaskan berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, itu artinya bahwa ketika Allah bisa setiap saat, setiap waktu memaafkan setiap kesalahan kita, maka hendaknya kita juga setiap saat, setiap waktu bisa memaafkan setiap kesalahan orang lain. Dan ini tidak gampang. Karena kita jujur saja, kita akan mengatakan bahwa sesama kita punya stok kesabaran. Kita akan mengatakan kita punya stok kesabaran. Tapi dalam konteks memaafkan orang lain, itu tidak boleh dibatasi bahwa ketika dia melakukan satu kesalahan hari ini, besok kita maafkan, nanti lusa dia bikin lagi, kita maafkan lagi, keempat kali langsung kita bilang tiada maaf bagimu. Tidak. Ya. Seberapa sering dia melakukan kesalahan, dan seberapa sering dia meminta maaf, sebanyak itu pun kita harus memaafkan dia. Namun itu tidak gampang. Ya. Karena apa? Kenapa saya katakan tidak gampang? Karena manusia punya tabiat egonya. Bagaimana mempertahankan harga dirinya. Olehnya itu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu hal ya, ada kisah menarik tentang kalau kita berbicara tentang bagaimana mempererat ukhuwah. Kita tadi bisa temukan ya dalam rangkaian surat ayat-ayat di surah Al-Hujurat tadi yang dibacakan itu. Pertama, damaikan.
Kemudian tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengejek. Ya, tidak boleh ada prasangka. Di ayat selanjutnya Allah menyebutkan inna ba'dadhan ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Di ayat yang ke-12. Allah menegaskan seperti itu, bahwa kita harus memiliki hati yang lapang. Ya. Atas setiap karena begini, kita tidak mungkin bergaul dengan orang lain sebaik apapun orang itu, ya, tanpa ada masalah dengannya. Karena konflik, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa datang. Dia punya bibit dari internal kita karena kita sendiri sudah punya kekurangan. Ya. Kemudian dia juga bisa datang dari orang lain yang hasad dengan kita. Nah, lalu saya ingin menceritakan satu kisah. Ya, ada seorang sahabat Rasulullah. Sahabat ini dia tidak terkenal sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Jadi ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan begini, tunggulah sebentar nanti ini akan datang ahli surga. Ingat, ini pernyataan Nabi, akan datang ahli surga. Maka ketika Nabi mengatakan akan datang ahli surga, orang ini pasti masuk surga. Ya. Karena Nabi Muhammad Allah bertegaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berbicara tentang perkara agama ini mengikuti hawa nafsunya. Tapi ketika Nabi Muhammad berbicara tentang agama ini, in huwa illa wahyu yuha, itu merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka ketika Rasulullah menegaskan nanti akan masuk kepada kalian ahli surga, calon penghuni orang akan masuk surga, para sahabat semuanya fokus ke pintu Masjid Nabawi melihat siapa yang datang ini. Ternyata seorang laki-laki biasa, ada bekas wudhu dari wajahnya, memegang sendalnya masuk dalam majelis Nabi. Satu kali. Besoknya lagi dalam majelis Rasulullah mengatakan kalimat yang sama dan orang yang sama, dan ini berlangsung 3 kali. Ingat ya, Rasulullah mengatakan akan datang kepada kalian seorang ahli surga. Seorang sahabat biasa, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, ya. Laki-laki biasa yang tidak dikenal secara umum. Maka hadis pernyataan Nabi ini membuat seorang Abdullah bin Amr bin As ini ingin mencari tahu tentang orang ini, apa sih keistimewaannya. Sehingga dia telah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Selesai dari majelisnya Rasulullah SAW, kemudian Abdullah bin Amr bin As mendekati orang ini dan bertanya, bisa tidak? Saya ada perlu sama kamu, saya bertamu di rumah kamu selama 3 hari. Orang ini mengatakan, oke, yang masalah, tidak masalah, silahkan. Ya, silahkan kamu datang. Maka dia datang. Jadi tujuannya Abdullah bin Amr bin As bertamu kepada rumah ini ingin mencari tahu apa sih amalan spesial dari orang ini sehingga membuat dia dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kalau ada amalan spesialnya, Abdullah bin Amr bin As ingin menduplikasinya bagi dirinya. Sehingga dia juga bisa menjadi penghuni surga. Dilihat di hari pertama. Ternyata dari sisi ibadahnya itu ibadah standar sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak ada keistimewaannya, sholatnya kayak biasa, ya. Sholat fardu tepat waktu, qiyamulailnya juga dia tidak panjang-panjang, tidak lama-lama, standar lah. Standar para sahabat. Artinya dalam pandangan Abdullah bin Amr bin As, orang ini ibadahnya itu sama dengan ibadah yang lainnya. Kalau dia sama dengan ibadah yang lainnya, kenapa sampai Rasulullah mengatakan orang ini penghuni surga? Di hari kedua dia cari, dia perhatikan, tinggal bersama dia. Karena yang ada Umar bin Khattab pernah berkata, janganlah engkau memuji seseorang, mengatakan dia ini orang baik, sebelum engkau melakukan 2 hal dengannya. Yaitu tinggal bersama dia atau melakukan melakukan perjalanan dengan dia. Karena ketika kita melakukan perjalanan atau tinggal beberapa saat dengan seseorang, itu karakter orang itu akan kelihatan. Ya.
Lalu di hari ketiga, ingat ya, dalam Islam diajarkan kalau kita bertamu itu maksimal 3 hari. Anda akan mendapat pelayanan full service 3 hari. Di hari keempat ketika dia sudah harus meninggalkan rumah sahabat ini, Abdullah bin Amr bin As kemudian mengungkapkan niatan sebenarnya dia. Dia mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya hal yang membuat saya mau menginap di rumah kamu ini, karena jujur saja, ketika kami dalam majelis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad berkata 3 kali bahwa akan masuk dalam majelis ini seorang penghuni surga. Maka kami semua memperhatikan siapa yang masuk lihat pintu Masjid Nabawi ini siapa, dan ternyata kamu. Dan selama 3 kali cuma kamu saja, tidak ada orang lain lagi. Lalu saya ingin bertanya, apa sih amalan spesial kamu sehingga kamu dijamin oleh Rasulullah masuk surga? Maka orang ini berkata, kamu sudah tinggal dengan saya selama 3 hari. Dan kamu telah mendapati bahwa tadi tidak ada yang spesial sebenarnya dari aktivitas ibadah keseharian saya. Sholat saya ya sama dengan kalian, tepat waktu. Ya. Bacaan qiyamul lail saya juga dia bukanlah qiyamul lail yang panjang. Saya bukan orang yang rutin berpuasa. Ya puasa tetap puasa sunat, tapi tadi seluruh amalannya standar. Amalan saya sih standar dengan amalan-amalan yang lain. Lalu Abdullah bin Amr bin As berkata, tidak. Pasti ada satu amalan spesial, satu aktivitas rutin kamu yang tidak kami yang lain kerjakan. Dan itu kamu rutin melakukannya, pasti ada. Coba dipikir-pikir. Lalu sahabat ini merenung, kira-kira apa ya? Dipikir-pikir, lalu dia mengatakan, oh ya betul ada. Yaitu, saya setiap malam sebelum tidur, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan redaksi doa, ya Allah, jika hari ini ada orang yang hasad kepada saya, ada orang yang zalim kepada saya, ada orang yang mencederai harga diri saya, dia ghibah, dia memfitnah saya, ya, di belakang saya, baik saya tahu ataupun saya tidak tahu atas aktivitas dia, ya Allah, sesungguhnya sebelum saya tidur di malam ini, saya tidak memaafkan dia. Sebelum saya tidur malam ini, saya tidak memaafkan dia. Biar saya tidur tanpa ada perasaan apapun kepada orang-orang tersebut. Setiap malam dia melakukan hal tersebut. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jika hari ini, tadi ya, ada orang yang mengambil hak saya, menzalimi saya, mencerai harga diri saya, baik saya tahu ataupun tidak. Ya. Kan bisa jadi kan teman-teman antara kalian misalnya ya, sesama anggota Inaama, bisa jadi dalam duduk-duduk ya, yang angkatan misalnya angkatan 5 atau angkatan 7 duduk-duduk menceritakan angkatan 4, angkatan 5 misalnya yang keburukan-keburukannya, ya dulu kakak ini dia begini paling bikin diri kan. Ya. Dulu kakak yang ini ketua Inaama dulu dia ini begini. Kok bisa-bisanya dari ketua Inaama misalnya kayak begitu kan? Tanpa ketua Inaama tahu, ternyata ada dia punya anggota di belakang ini hancur. Gitu. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kita, sadar atau tidak, kita pasti pernah melakukan hal tersebut. Baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban yang diceritakan, apalagi zaman sekarang ini kan fitnah begitu mudah orang sebar. Nah gitu. Dia melakukan hal tersebut. Lalu Abdullah bin Amr bin As, inilah yang membuat engkau itu spesial di mata Rasulullah sehingga engkau dijamin oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Satu hal yang ingin digarisbawahi adalah bahwa orang itu jadi ibadahnya, sholat wajibnya itu tidak bermasalah. Jangan kita balik ya, bahwa karena sebagian kita itu kadang-kala berkata tidak perlu harus terjaga sholatnya misalnya sebagai seorang muslim. Yang penting kita baik sama orang. Padahal sebenarnya kebaikan moral kita itu tidak mungkin terbangun tanpa ada kebaikan spiritual. Ya. Bahwa betul manusia secara umum, siapapun dia, sesoleh apapun dia pasti memiliki kekurangan, pasti punya kesalahan. Sesoleh apapun dia. Tapi orang-orang yang terjaga ibadah ritualnya, ibadah spiritualnya,
sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, cenderung memiliki jumlah kesalahan, keburukan akhlak yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan orang-orang yang ibadah ritualnya itu bermasalah. Maka jika kita ingin membangun hubungan yang baik dengan siapa saja, kata kuncinya adalah siapkanlah hatimu, bukakanlah hatimu seluas-luasnya. Karena engkau akan bergaul dengan manusia, yang di antara manusia tersebut ada orang-orang yang tadi menjadi sumber permasalahan bagi kamu. Olehnya itu, Nabi Musa alaihissalam yang ajarkan kita dengan sebuah amalan doanya. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Apa doanya Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri. Doa pertama yang dimintakan oleh Nabi Musa adalah Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kenapa Nabi Musa minta doa ini? Doa dilapangkan dadahnya. Karena kalau dadanya sudah lapang, segala permasalahan itu dia bisa ditampung. Tapi kalau dadanya sempit, hal kecil saja itu bisa menjadi besar. Coba kalau sesama teman-teman nama, kalau hatinya luas, lapang, maka candaan, bahkan yang candaan yang sampai kelewat batas sekalipun, kita anggap biasa, sudah biasa itu sesama kita kayak begitu. Kalau dadanya lapang. Kalau dadanya sempit, permasalahan kecil saja bisa dibesar-besarkan. Contoh misalnya, kalau ketua Inaama memiliki dada yang sempit, dia bisa bilang, ini anggota Inaama ini ada sekian ratus, kenapa yang ikut cuma saya begini saja? Kamu ini seolah-olah yang percaya bet atau ingin? Kan kalau dadanya sempit. Tapi kalau dadanya lapang, dia akan berprasangka baik. Oh ya mungkin yang lain ini ada pada tempat yang mungkin dia tidak memungkinkan sinyalnya, atau dia punya keperluan lain yang membuat ada aktivitas mendesak yang dia tidak bisa bergabung di sini, atau dia ada sakit dan lain sebagainya, kita akan berprasangka baik. Kata kuncinya lapang dada. Maka Nabi Musa tadi doa pertama Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Kenapa? Karena ingat ya, ketika kita melakukan kebaikan, kita ingin baik sama orang lain, itu kebaikan yang kita lakukan itu tidak serta-merta diterima baik juga oleh orang lain. Itu manusia. Dia tetap akan memiliki satu tabiat suka curiga dengan orang lain. Makanya kita butuh dada yang lapang. Agar ketika kita melakukan kebaikan, sudah berbuat baik kepada orang lain, dan orang lain ternyata membalas kebaikan kita dengan keburukan. Lalu, agar persaudaraan di antara kita semuanya itu kuat, erat, terlepas latar belakang kita semuanya, karena nanti selepas dari Inaama semua melanjutkan studi dengan jurusan yang berbeda-beda, keluar juga mungkin dengan karir yang berbeda-beda, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, ada yang baru mau menikah, ada yang dekat-dekat mau nikah, kan? Nah gitu. Agar semua kebaikan tadi itu dia bisa terjaga, hal yang paling penting adalah bagaimana kita ketika melakukan kebaikan kepada siapa saja, niatkanlah kebaikan itu adalah semata-mata ikhlas mencari ridha Allah. Jangan mencari simpati manusia, jangan mencari pujiannya atau ucapan terima kasihnya. Karena manusia, ingatnya, kita ini kadang-kala ingat, hubungan yang baik yang terjalin antara 1-2 orang. Ya teman-teman sekalian, di sini ada yang sudah menikah? Pak Ketua ada yang sudah menikah, kira-kira anggotanya? Pak Ketua bisa? Banyak Ustaz. Oh banyak sudah menikah? Alhamdulillah kalau banyak sudah menikah. Coba contohnya ingat ya, sepasang suami istri. Ingat, sepasang suami istri yang telah berikrar, berjanji bahwa akan saling mencintai, saling melindungi, saling mengasihi, dan menerima satu dengan yang lainnya, ternyata dalam kehidupannya yang mereka sudah berkomitmen saja itu bisa terjadi konflik. Apalagi di antara sama kita yang ikatannya jauh lebih cair, yang tidak sekuat ikatan suami
suami istri. Nah, maka kita harus tadi menanamkan keikhlasan dalam setiap melakukan kebaikan. Jangan pernah berharap ucapan terima kasih. Allah berfirman dalam Al-Quran, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ketika kami melakukan kebaikan kepada kalian, la nuridu minkum jazaa'. Kami tidak harapkan imbalan, wala syukura, ataupun ucapan terima kasih. Bahwa ketika saya berbuat baik kepada kamu, saya berusaha melayani kamu dengan sebaik-baiknya, kamu mau mensikapi dengan balasan yang sama, ataupun kamu cuek dan lain sebagainya, kamu hatta kamu berprasangka buruk kepada saya pun, silakan. Itu tidak menjadi domain saya. Maka tadi hindari prasangka buruk. Kalau kita lihat dalam tadi rangkaian ayat di surah Al-Hujurat dalam konteks menjaga ikatan ukhuwah tadi di ayat yang ke-12, ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ismun. Kemudian wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan saling cari tahu orang punya kelemahan. Tajassus. Ya. Jangan saling mencari keburukan orang lain. Jangan mengunjing. Jangan ngegosip. Ya. Karena sebagaimana dia punya keburukan, kamu juga punya keburukan. Kalau kata Imam Syafi'i, jangan mencari keburukan orang lain dan jangan membicarakannya. Karena sebagaimana dia punya keburukan, kamu juga punya keburukan. Sebagaimana kamu punya lidah untuk membicarakan keburukannya, dia juga punya lidah yang sama untuk bisa membicarakan keburukan. Olehnya itu saya berpesan kepada teman-teman sekalian, ya, jika ada di antara kalian ya, yang ketika duduk sama-sama ngopi atau apa, duduk bareng-bareng gitu, kongko-kongko, lalu ada di antara teman kita yang dia mulai nyeletuk, menceritakan keburukan teman yang lainnya di hadapan kita. Dia ini tuh begini. Oh, dia ini ternyata begini. Ingatlah, ya. Ketika hari itu dia menceritakan keburukan temannya di hadapan kamu, maka suatu saat dia akan menceritakan keburukan kamu di hadapan temannya yang lain. Ya. Olehnya itu, ya, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang luas hatinya, ya, lapang dadanya, mudah memaafkan setiap kesalahan orang lain. Ada seorang ulama berpesan, ingatlah dua hal dan lupakanlah dua hal. Ingatlah seluruh kebaikan kamu, ingatlah seluruh kebaikan orang lain terhadap kamu, dan ingatlah seluruh keburukan kamu terhadap orang lain. Lupakanlah dua hal. Lupakanlah seluruh kebaikan kamu kepada orang lain, dan lupakanlah seluruh keburukan orang lain kepada kamu. Dengannya hal itu, ada seorang yang berkata kepada Rasulullah pernah berpesan, ya, tentang bagaimana kita menjaga prasangka buruk ini, karena sekarang prasangka itu sangat buruk. Dia bisa merusak seluruh aktivitas persaudaraan yang kita bangun. Ingat, kita bergaul dengan manusia. Yang mana manusia itu dia punya segudang kekurangan, maka kita harus menciptakan segudang maaf bagi mereka. Tanpa itu, hubungan itu dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 1-2 hari saja. Bahkan di antara dua pasang manusia yang telah mengikrarkan janji untuk saling mencintai sehidup semati. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza, Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. Terima kasih Pak Ustadz Indra Nuardi. Tadi ceramahnya, ya. Tadi kalau saya review sedikit dari ceramahnya Ustadz Indra Nuardi, bahwa tabiat kehidupan dunia adalah konflik. Dan kita sebagai manusia, kita punya kekurangan dan kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Yang tadi sempat saya garis bawahi, yang menarik dari bahasannya Pak Ustadz bahwa kita semua punya kekurangan dan kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Kadang kita berbuat kebaikan pun belum tentu diterima baik oleh orang lain. Dan semua kembali ke kita, bagaimana kita punya hati yang mau memaafkan dan juga mau melapangkan dada. Sehingga apapun yang dibuat orang lain, seburuk apapun yang dibuat orang lain, kita bisa memaafkan. Ya, terima kasih banyak Ustadz.
Dan selanjutnya mungkin dari Saudara Ina Ama ada yang mau bertanya untuk Pak Ustadz Indran Wali yang mungkin terkait dengan hati yang memaafkan, terus bagaimana kita bisa menghadapi kalau mungkin di dunia pekerjaan atau mungkin di yang sekarang masih berkuliah juga, bagaimana bisa menghadapi konflik-konflik di jenjang kita masing-masing. Mungkin ada yang mau bertanya bisa pakai fitur raise hand atau chat juga buat di-remind ke saya. Ada yang mau bertanya? Kakak, ada yang mau bertanya? Mungkin Tanya, Dok. dari kawan. Iya, Oke, silakan Pak. terima kasih Ade Lydia moderator. Ustadz Indran, terima kasih Ustadz untuk ceramahnya tadi yang Katong tangkap berarti salah satu cara Katong meningkatkan solidaritas ya. Katong nama ini Katong tiap alumni harus punya sikap saling memaafkan. Ustadz. Nah ini kita mau tanya sebenarnya agak kaitan dengan Katong sehari-hari ini Ustadz. Jadi saya hanya di alumni nama ya, tapi juga namanya manusia. Terkadang kan perselisihan itu terjadi sumbernya tuh dari ada praktik pinjam meminjam nih Ustaz. Utang piutang. Ya, utang piutang tapi yang hanya uang ya. Tapi juga bisa barang gitu, mungkin pinjam buku yang harus kembali, pinjam alat elektronik yang dikasih kembali atau pas kasih kembali terus sudah rusak gitu ya, seperti sedia kala nih. Kalau uang mungkin pinjam uang tapi sih kembali atau kabur-kaburan gitu nih. Sering lah mungkin beberapa dari atau mungkin ada yang mengalami gitu. Nah ini kiat-kiatnya bagaimana Ustadz untuk misalkan Katong yang dalam hal ini korban ya, untuk bisa memiliki sikap sifat mindset yang luas untuk bisa memaafkan Ustadz. Itu mungkin Ustadz pertanyaannya satu aja. Makasih Ustadz. Langsung dijawab ya atau tunggu pertanyaan berikutnya? Langsung dijawab aja Pak Ustadz. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ketua Ina Ama tentang bagaimana kita menyikapi orang yang menzalimi kita. Konsepnya kan seperti itu. Yang kezaliman ini bisa berupa barang, diambil barang kita, diambil hak kita, atau dia pinjam barang kita tidak kembali dalam cara yang baik. Jadi, setiap kezaliman yang orang berbuat kepada kita, ada 3 pilihan kita baginya. Ada 3 pilihan bagi kita untuk menyikapi kezaliman itu. Pilihan pertama, Allah berfirman, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari atas setiap keburukan adalah keburukan yang sama. Jadi ketika orang berbuat buruk kepada kita, kita boleh juga membalas dengan keburukan yang sama, tapi ini rawan. Rawannya adalah apa? Bahwa keburukannya harus sama, tidak boleh lebih. Contoh, ada teman kita pinjam HP kita, atau pinjam buku kita dan dia tidak kasih kembali, maka caranya kita juga bisa ambil buku yang senilai dengan buku yang dia kasih hilang itu sebagai ganti. Tapi tadi kadarnya dia tidak boleh lebih. Kalau kadarnya jadi lebih, berarti kita kembali menzalimi dia. Ya. Ini rawannya di situ. Kalau dia sampai lebih, bahaya. Makanya kalau untuk dalam konteks utang piutang, dalam Islam itu diajarkan hatta transaksi utang piutang antara suami istri sekalipun, adik kakak sekalipun itu harus ditulis. Ini yang kita meremehkan hal ini. Kenapa? Karena ketika kita mau tagih utang itu, ataupun kita nanti mau perkarakan dia di pengadilan, mereka akan meminta bukti yang menunjukkan bahwa dia pernah berhutang. Kan? Ketika tidak ada bukti transaksi, maka kita jatuhnya menuduh orang itu. Walaupun sebenarnya dia hutang sama kita. Dia pinjam sama kita. Kita ini kan permasalahannya kayak gitu, nggak enak. Cuma 1 juta, cuma 5 juta, masa mau tulis lah, katun dua ini ada kakak, katun dua tamang waktu di Siwalima dekat sekali tidur sama-sama, saya pinjam 5 juta, saya mau bikin transaksi tanpa utang lah, saya yang bisa tulis. Itu. Ya, untuk utang piutang, katong ada kelemahan di situ. Katong merasa terlalu banyak yang enak, akhirnya yang enak sendiri.
Karena nanti kalau ketemu mau bawa ke pengadilan, kalau misalnya dia pinjam 5 juta, habis itu 5 juta, 10 juta, atau dia pinjam sampai 100 juta, katong catat, katong mau gugat dia dengan apa sebagai bukti bahwa dia ada pinjam. Sehingga ada bukti kan? Kita sih bisa katong kalah di pengadilan. Ya nanti katong tetap akan bawa itu di akhirat. Ya, jadi standar pertama adalah membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama. Dia ambil katong pembarang, dia kasih rusak akang, ya katong kasih rusak dia pembarang yang sama lagi. Dia pinjam katong motor, dia bawa akang rusak, katong pinjam dia motor, dan katong kasih rusak dengan kadar kerusakan yang sama, dia kasih katong motor. Gitu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan atas sebuah keburukan adalah keburukan yang sama. Jadi kalau mau balas silakan, tapi tidak boleh melampaui batas. Petunjuk kedua adalah Allah melanjutkan faman na'afa. Adapun siapa yang memaafkan. Ini pilihan kedua. Pilihan kedua adalah memaafkan. Kalau bahasa kita mengikhlaskan barang yang rusak itu. Dan namanya juga manusia bisa mati, maka barang juga bisa rusak. Diikhlaskan. Kalau dalam utang piutang, dalam rangkaian ayat yang berbicara tentang piutang di akhir-akhir surat Al-Baqarah disebutkan, kalau orang pinjam uang, sudah kalau dia yang bisa bayar, dikasih waktu lagi, sudah jatuh tempo, ditunda lagi sampai dia bisa bayar. Gitu. Kalau ternyata sampai ini dia bisa bayar, sudah diikhlaskan. Itu konsep memaafkannya kalau dalam hal utang piutang, itu diikhlaskan, sih usah tagih lagi. Kalau dalam barangnya sudah, sih usah minta. Faman afa. Ada tingkatan yang lebih tinggi daripada memaafkan. Yaitu wa aslaha. Memperbaiki hubungan. Ini yang berat. Ini lebih tinggi dari tadi itu. Kalau memaafkan, ya kata memaafkan saja. Iya oke sudah. Saya sudah. Akan rusak, saya misalkan sudah. Siapapun sudah. Tapi beta saya akan kasih pinjam lagi porsi 2 kali. Itu memaafkan. Tapi kalau aslaha, dia itu lebih tinggi dari memaafkan. Kita maafkan, habis itu kita perbaiki hubungan. Ya sudah siapa, barangkan rusak. Ya nanti kalau saya perlu, dia datang siapa apa lagi. Nanti kita insya Allah kita bisa kasih pinjam. Nah, agar kita bisa sampai pada tingkatan memaafkan, ataupun yang lebih tinggi dari memaafkan, berbuat baik atas orang yang telah menzalimi kita, memperbaiki hubungan tadi yang rusak kan, orientasinya adalah harus orientasi akhirat. Karena Allah melanjutkan firman-Nya, "Faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah." Maka dia akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang balasan itu dia jauh lebih baik daripada harta yang hilang, uang yang hilang, barang yang rusak. Jadi ini 3 cara kita dalam menyikapi kezaliman, intimidasi yang katong alami. Silakan pilih di antara salah satu 3 itu. Kalau engkau mau pilih yang kedua dan yang ketiga, kamu tidak bisa mencapai pada tingkatan kedua dan ketiga kecuali kamu memiliki iman yang kuat tentang orientasi akhirat. Bahwa kita tidak mungkin mengikhlaskan barang yang katong kasih. Contoh, kalau itu barang satu-satunya. Misalnya ya, pemberian katong orang tua. Atau katong istri, atau suami kasih katong kado, HP. Misalnya tuh, lalu taman pinjam dia kasih rusak akang HP itu, ya Allah ini Pak Tua yang kasih, ini sahabat terpulang di rumah kacau ini. Tuh. Ini pemberian satu-satunya dari beta mama misalnya almarhum, Bapak almarhum, lalu saya kasih rusak akang sini bagaimana? Itu kan tidak gampang. Itu yang gampang. Dia menjadi mudah kalau kita memiliki orientasi akhirat. Semoga dengan barang yang rusak ini, Allah ganti per beta dengan pahala yang jauh lebih baik lagi nanti di akhirat. Jadi kalau kata mau ingin ya bisa berbuat baik kepada orang lain siapa saja ya, baik dalam konteks berbuat baik memaafkan kezaliman atau berbuat baik kepada orang yang orang itu tidak mungkin membalas kebaikan kita adalah dengan memiliki orientasi kehidupan akhirat. Lalu hal berikutnya adalah yakinlah agar bagaimana ya kata bisa memiliki sikap mudah memaafkan. Kita harus memiliki iman yang kuat terhadap qada, terhadap keputusan Allah, takdir. Bahwa ya barang ini sudah waktunya dia rusak. Mau dia pinjam, dia yang pinjam akan tetap akan rusak. Cuma memang dia pinjam, jadi kalau kita memiliki konsep seperti itu, kita akan mudah mengikhlaskan.
Kenapa katong susah memaafkan orang lain? Kenapa katong susah untuk merelakan barang katong yang hilang? Karena dalam pandangan katong barang itu boleh hilang. Kan? Misalnya orang pinjam katong mau itu barang itu dia harus utuh. Ingat ya, Rasulullah ini kita belajar daripada Rasulullah. Rasulullah itu punya seorang pembantu, Anas bin Malik. Dia itu pernah kasih pecah piring. Lalu Aisyah memarah itu pembantu. Usain ini kenapa saya kasih pecah piring ini? Rasul bilang, khali, tinggalkan. Manusia saja bisa mati. Rasulullah bilang, dalam bahasa sederhana. Manusia saja bisa mati, masa piring saya bisa pecah? Mungkin sudah waktunya untuk pecah, sudah dia pecah. Jadi kalau kita ridha dengan ketetapan yang telah Allah gariskan dalam kehidupan dunia ini, maka kita akan mudah mengikhlaskan, mudah memaafkan orang lain. Ada kisah, ya, Ummu Salamah. Itu suaminya meninggal, Abu Salamah meninggal. Lalu dia ingat pernyataan Nabi, bahwa siapa yang mengikhlaskan apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dia, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik daripada apa yang Allah ambil. Dan dia ridho dengan apa yang Allah ambil. Ya, suaminya Allah ambil, meninggal. Yang menjadi pikiran dia, siapa sih yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia bertanya-tanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata ketika dia meninggal, suaminya meninggal, dan dia menjanda, Allah menghadirkan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ridha, ya, mengikhlaskan sesuatu yang hilang dari diri kita, baik hilang secara alami karena sudah waktunya, atau hilang secara karena kesalahan orang lain. Syukur-syukur kalau misalnya tadi kalau Pak Ketua tadi bilang dia punya barang hilang, barang rusak karena orang pinjam. Bisa jadi juga kan barang hilang karena orang pencuri. Tuh. Sekarang kalau misalnya katong parkir motor di muka rumah katong kunci setir. Tuh. Tapi akan masih hilang lagi. Muka salah siapa kira-kira? Kan? Dia akan menjadi beban. Maka agar katong bisa mudah mengikhlaskan tadi itu, ridha dengan ketetapan Allah bahwa kullu ma qaddarallahu khair. Segala ketetapan yang Allah tetapkan pada diri kita adalah pada hakikatnya baik. Ya. Jadi agar kita juga bisa mudah memaafkan kesalahan tadi, ingatlah bahwa ada ganjaran besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang sabar. Yang namanya musibah itu adalah sunatullah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Niscaya kami akan uji kalian dengan berbagai macam musibah. Kehilangan harta, buah-buahan, kematian, dan sampaikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Tapi kalau katong yang mau mudah mengikhlaskan, ya sudah, kalau dia yang mau ganti misalnya, bawalah perkara ini nanti di akhirat. Di akhirat baru katong bakal terulang. Tunggu. Ketika katong mati, nanti kiamat terjadi, Allah bangkitkan katong, baru katong bakal terulang dengan orang lain. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan ketika kita dizolimi misalnya oleh orang lain dengan bentuk kezaliman seperti tadi. Barang yang diambil, kemudian sembale, barang ambil, akan balik rusak, uang pinjam, sembayar-bayar, maka caranya 3 tadi. Dan kalau ingin menjadi orang yang kedua, yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, semua tuntut ganti, ada 2 hal yang bisa kita, itu adalah memiliki keimanan yang kuat terhadap hari akhirat, bahwa semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridha dengan segala keputusan yang Allah takdirkan ada kita, bahwa memang barang itu akan rusak sudah itu. Karena kalau katong ridha, maka hidup ini akan menjadi jauh lebih ringan. Contoh kan misalnya, kenapa perempuan dia mudah stres? Contohnya, ketika dia punya pacar atau dia punya teman pergi ke tinggal dia, dengan dia pun tak mengakrab. Tuh. Misalnya, kenapa katong susah move on?
Karena katong berpikir itu yang boleh terjadi. Coba kalau katong berpikir memang akan sewaktu pada ya sudah aman. Hidup harus terus berlanjut dengan atau tanpa orang tersebut. Ya, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih ringan ya dalam memaafkan setiap kesalahan, kezaliman yang katong alami dari orang lain. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya Pak Ustadz. Ya, mungkin kita juga terbatas waktu Pak Ustadz, tapi mungkin sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab, tadi sebelumnya di chat dari Nasira Marafa juga ada pertanyaan yang mungkin bisa Ustadz jawab secara singkat saja. Apabila saya bacakan dulu pertanyaannya ya Pak Ustadz. Inti dari memaafkan, apakah melupakan? Kalau misalnya katong memaafkan, kemudian pas lihat oknumnya, katong jadi ingat kesalahannya lagi, lalu katong menghindar. Itu bagaimana Ustadz? Nah, menurut Pak Ustadz bagaimana bisa dijawab secara singkat saja? Dan mungkin saya batasi lagi, ada satu penanya terakhir yang kalian nanti pertanyaannya dijawab oleh Pak Ustadz. Ada yang mau bertanya? Terakhir. Ya, jika tidak ada, mungkin itu pertanyaan terakhir, Pak Ustadz. Bisa dijawab secara singkat saja mengenai pertanyaan dari saudari Nasira Marafa. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Moderator, Mbak yang penanya. Jadi, boleh nggak kita memaafkan tapi masih mengingat kesalahannya itu boleh. Tapi tidak menyimpan dendam. Dalilnya apa? Dalilnya, Rasulullah itu telah memaafkan Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah dalam perang Uhud. Pada Fatu Makkah, Wahsy datang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu Rasulullah tanya, siapa kamu Wahsy? Langsung Rasulullah teringat dengan pamannya Hamzah yang dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Kemudian Rasulullah bilang, Wahsy, tolong kamu menjauh dulu beberapa saat dari saya. Jadi Rasulullah saja sudah memaafkan Wahsy, tapi ketika mengingat keburukannya Wahsy yang dilakukan oleh Wahsy, Rasulullah masih teringat ada luka yang timbul, dan Rasulullah bilang, tolonglah engkau menjauh. Jadi boleh, kita telah memaafkan orang lain, namun kita kemudian memilih menjauh dari orang tersebut. Itu tidak apa-apa. Ya, terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Jadi intinya dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz dari awal, dari ceramah sampai pada kita menjawab mengenai memaafkan. Nah, bagaimana satu semua dari saudara alumni Ikatan Alumni SMA Negeri 5 Ambon, kita bisa sama-sama menjalin persaudaraan, menjalin hubungan, di mana di dalamnya kita bisa saling memaafkan dalam kesalahan-kesalahan kecil. Pasti juga ada beberapa teman-teman yang tergabung dalam organisasi-organisasi atau pekerjaan. Ceramah dari Pak Ustadz tadi bisa katong realisasikan. Nah, terima kasih Pak Ustadz Imran Wali untuk setiap ceramahnya atau yang jawabnya. Semoga selalu diberkahi, dan juga teman-teman yang masih penasaran atau masih mau bertanya, nanti bisa hubungi teman-teman dari divisi ALN untuk bisa dihubungkan ke Pak Ustadz. Kayak gitu. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu akan ada pemutaran video singkat dari teman-teman divisi ALN. Ya, boleh silakan teman-teman. Dari teman-teman divisi ALN, videonya bisa disiapkan. Oh iya, tadi memang ada konfirmasi dari teman-teman ALN, videonya jadi ditayangkan atau tidak. Tadi minta bantu cek dulu.
bisa menunggu konfirmasi dari teman-teman ALN. Mungkin saya mau menyapa dulu teman-teman di Chapter Ambon, Chapter Blitar. Nanti setelah sesi putaran video kita akan ada foto bersama. Soalnya dari tadi Chapter Blitar kayaknya belum on cam, jadi kita nggak tahu di sana ada berapa orang, ada siapa aja. Mungkin teman-teman bisa mulai on cam ya. Chapter Tual juga. Iya. Oh ya, langsung saja mengingat waktu juga. Memang konfirmasi terakhir tadi ada pemutaran video, tapi sepertinya nanti akan dikoordinasikan lagi dengan divisi ALN. Skip Jika aja, memang skip aja langsung jika skip. memang ada pemutaran video nanti akan dikoordinasikan di grup angkatan masing-masing mengenai videonya atau ada informasi lainnya. Selanjutnya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tidak terasa bahwa kita sudah melalui seluruh rangkaian acara halal bihalal, Ina Amal, dan kami berharap bahwa dari acara ini banyak hal yang bisa diterima. Terutama dari ceramah tadi, banyak hal juga yang bisa kita petik, bisa kita pelajari, dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustadz Indran Wali, karena sudah bersedia meluangkan waktunya berbagi dengan teman-teman di sini. Semoga nanti kita bisa kembali bertemu secara virtual, atau mungkin teman-teman lainnya bisa bertemu secara langsung dengan Pak Ustadz Indran Wali. Nah, untuk itu, akhir kata sebelum kita menutup acara ini, kita akan melakukan foto bersama. Bisa on cam dulu teman-teman. Wah, kayak virtual ya. Bisa on cam dulu teman-teman. Ayo teman-teman. Dearun, Yuk kita Desti, Kakak Imes, Kak Mega, Kakak Kris, Kakak Cosi, Kak Ade. ntar juga udah on cam. Siapa apa belum ada yang penting mukanya. Nanti yang foto ini Profil. dari Oke. nanti ada Harun yang foto kan? Ada Kakak Harun. Mega, Kakak Mega. Oh, Kakak Mega. Kakak Mega. Semuanya udah on Mega cam. ya. Iya Kakak. Izin ya. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi ya. Ini ada bunyinya ya. 1, 2, 3. Thank you. Foto pakai HP kok, Pak? Terima Pakai kasih Kak laptop. Mega. Ya, nanti fotonya di-share. Sekali lagi teman-teman Ina Ama, bersaudara Ina Ama, kakak-kakak, teman-teman, adik-adik, dimanapun berada, semoga sehat selalu. Jangan lupa tetap keep kontak dengan teman-teman angkatan atau mungkin teman-teman kakak Ina Ama lainnya. Apabila butuh bantuan, bisa saling sharing, itu gunanya Ina Ama. Dan semoga kalian punya persaudaraan di Ina Ama ini bisa terjaga selalu. Sehat selalu, dan semoga kalian bisa ketemu juga secara langsung. Ya. Siap. Makasih Akhir Ustaz. kata, wassalamualaikum. Ya, sama-sama semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana di Tiara? Makasih ya di Tiara, di Nafira. Makasih Kakak. Makasih teman-teman semua. Kakak ini sudah bisa live Kakak, bareng kalau tutup. Kenapa? Maksudnya Ya ada- teman-teman yang lain mungkin stay bentar ya, katanya coba evaluasi aja 30 menit. Ya. Kak, biasanya ikut evaluasi lah, Kak. Iya yang lain. Ada Lydia, lain nggak pakai KMI, maaf tahun nggak. KMI, Kak. Oh KMI kalau ini sih, KMI sih. Oh Nah, Kalian ya, Kak, berarti. Kakak Mega kasih jadi hostnya di Abang Dade aja. Siapa di beta? Kasih host ke siapa? Di Abang Wan saya. Kakak Wan aja. Iya kasih. Di Kakak Wan saya Kakak. Ini, nah, yang chapter Ambon udah live ya? Lu mau lihat tadi dengan ramai sih. Udah rame tadi. Ramai berapa orang? Kurang lebih berapa tuh tadi tuh? 6 tadi Rul bilang ada 6 atau 10 tuh kan? Kurang lebih.
16 dari 400 alumni yang ada di Ambon. Saya tahu kakak. Oke. Ada ini, ada Victor. Chapter 2 ada siapa? Jadi ini. Sudah kak, betul izin live ya kakak? Oh ya boleh, siap. Thank you teman-teman yang lain. Stay bentar ya. Oke, baik. Izin live ya, Kak. Ya, siap. Thank you. Terima kasih ada Lydia, moderator acara ini.